podcast 20 pelajaran berharga bagi umat Kristen Asia yang dapat membawa perubahan hidup dalam bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Ragam pelayanan Zoominar. Global Assembly English Service setiap minggu pukul 16 WIB. Women's Share Time setiap Senin pukul 19 WIB. Pelayanan siswa VCC setiap Jumat pukul 12 WIB. Malam evangelisasi setiap Selasa minggu pertama pukul 18 WIB. Bangsona Pinilit setiap Selasa minggu ketiga pukul 19 WIB. Gaul Community Youth Ministry setiap Sabtu minggu keempat pukul 14 WIB. Kunjungi kami di media sosial dan link berikut. GLFI siap melayani. Salam kami GLFI, Pendeta Dr. Randus Thomas Siswadisi Hombing, MA, MTH, dan seluruh tim. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat datang di acara Women's Ministry. Women's Ministry memiliki visi menjadi komunitas wanita Kristen yang menjadikan Kristus jantung hati idaman dalam segala keadaan. Misi Women's Ministry membangun persekutuan wanita Kristen dari berbagai gereja dan denominasi, memperkuat iman wanita Kristen untuk bertumbuh dalam Kristus, dan membagikan berita Injil Kristus kepada semua perempuan di seluruh Indonesia dan di mana-mana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rileks dan selamat mengikuti. Terima kasih telah menjadi sahabat Gospel Light for Indonesia. Salam dan selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh sukacita sekali kita pada malam hari ini boleh berjumpa kembali di acara Women Ministry Set Time yang diselenggarakan oleh lembaga yang bernama Gospel Light for Indonesia setiap hari Senin malam. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali join di acara kita ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak pembicara kita, Bapak McLaurin Hutagalung. Beliau adalah seorang dosen di Institut Teknik Harapan Bangsa di Kota Bandung. Ya, adapun tema kita pada malam hari ini adalah sangat menarik ya, perempuan di mata pria dan Alkitab. Ya, kita akan memulai acara kita tanpa kita tunda waktu lagi dengan mengangkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru.
pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini, Tuhan yang baik, kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami merasakan campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami boleh bersama-sama dengan wanita-wanita tangguh yang Tuhan pilih, melayani di tengah-tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, menjadi istri, menjadi ibu, dan juga menjadi wanita-wanita pelayan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kami rindu sharing, dengar-dengaran akan firman Tuhan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan untuk menolong kami, menopang kami, menjalankan peran kami sebagai perempuan yang Tuhan pilih dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pemilihan Tuhan memampukan kami sehingga hidup kami selalu diberkati dan kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saluran berkat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan acara pada malam hari ini, acara Zoom untuk wanita, untuk menambah pengetahuan wanita yang akan dilayani oleh hamba-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sukacita dan sejahtera bagi kami. Lewat acara ini, pengetahuan kami semakin diperluas, pelayanan kami semakin Tuhan tolong, dan hidup kami semakin Tuhan berkati. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berotoritas
sehingga acara ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, hanya melindungi kehidupan kami, menjauhkan hidup kami dari segala macam penyakit, terlebih virus corona Omikron yang sedang banyak di dunia saat ini. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Jikalau ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan menopang, berjalan bersama kami, bahkan menggendong kami, melewati masa sulit dan masa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Herawati Sitorus. Selanjutnya kita akan mengangkat lagi satu pujian yang berjudul Yesus, Aku Cinta Padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru diriku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, perempuan di mata pria dan Alkitab. Dan beberapa saat ini kita akan melihat video ya dari pendapat beberapa pria tentang perempuan. Dan selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak McLaurin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Mbak Cakra diputar videonya. Apa pendapatmu tentang perempuan? Oh, pendapat saya tentang perempuan, ya perempuan itu hebat, Oh, menolong. Perempuan adalah makhluk yang harus kita hormati, karena ia menjalankan berbagai peran sekaligus. Ia berperan sebagai seorang ibu, berperan sebagai seorang istri, dan ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Peranan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja. Perempuan punya peran yang tidak bisa dilupakan. Bagi saya, orang perempuan hatinya cantik dan love. Hatinya lebih cantik dari muka. Perempuan. mikir. Ibu yang menjadi panutan di Oke. rumah.
Oke. Itu perempuan. Kalau kita berbicara tentang emansipasi, peranan wanita baik di lingkup sosial, tatanan sosial maupun di pemerintahan saat ini, terlebih di dalam pelayanan, dan mereka banyak sebagai pembicara yang memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi kehidupan rohani, bagi umat Kristiani saat ini. A girl should be very polite, sopan, caring, loving, God-fearing, just like my mother. Bagi saya, istri adalah pendamping suami dan istri adalah sahabat suami dalam suka maupun duka, mengarahkan keluarga menuju kepada keberhasilan ataupun menuju kepada sesuai keinginan Tuhan Allah. Dari kita mulai dilahirkan, dibesarkan, dirawat sama ibu kita yang sangat berperan kali dalam kehidupan kita, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi dewasa, bekerja, dan berumah tangga. Demikian juga selanjutnya, kita berumah tangga, mempunyai anak, mempunyai seorang istri. Istri ini adalah dari tulang rusuk kita yang diberikan Tuhan kepada kita, dan juga sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Perempuan sejatinya adalah orang yang bisa melahirkan kehidupan, menciptakan peradaban yang baik, dan perempuan harus mampu berkontribusi dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pernah nggak Pak Kokma disakiti oleh perempuan? Sampai saat ini belum pernah. Wow. Ia memiliki sikap yang tegas, kuat, dan sekaligus lembut, juga memiliki panjang sabar. Pada firman Tuhan ya, wanita itu sebagai penopang, penolong bagi suami. Bahwa pada prinsipnya perempuan dan pria adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Dan dalam banyak hal perempuan sangat mampu dan bahkan melebihi kemampuan pria dalam beraktivitas ataupun dalam berkonsepsi maupun beroperasi secara operasional. Memang kau udah pernah ditolong sama perempuan? Udah pernah, Bu. Apa itu tolongnya? Banyak sekarang perempuan punya peran penting di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu, kita tidak boleh sepele terhadap perempuan. Marilah kita menghormati istri kita dengan sungguh-sungguh. Silakan Pak McLaurin. Oke, terima kasih Bu Mariana. Mari para ibu kita berdoa ya sebelum memulai perenungan firman Tuhan. Saya pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini karena di tengah-tengah situasi saat ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul lewat Zoom, di mana kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup kami, boleh menumbuhkan kerohanian kami, dan kedepannya kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati waktu saat ini, berkati hamba-Mu yang hina ini juga, agar boleh Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yap. Oke, selamat malam ya para ibu di sini. Suatu privilege ya. Saya boleh membagikan sharing gitu ya, berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan pada kita semua. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya McLaurin Hutagalung. Saya melayani sebagai dosen di Institut Teknologi Harapan Bangsa di Kota Bandung. Anak saya satu, istri baru satu, salah. Istri saya satu, anak baru satu, ya. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan dalam waktu dekat ini. Mohon doanya para anggota Women Ministry sini. Istri saya sih katanya rajin ikut WM ini, cuma saya lihat di layar Zoom nggak ada ya. Bener nggak ya rajin? Nggak tahu, nanti saya tanya sama panitia saja ya.
Oke, dalam rangka tadi ya, besok kita merayakan International Women's Day gitu ya. Kita akan membahas tentang bagaimana wanita di mata pria dan di mata Tuhan. Tadi kita sudah dengar, sudah lihat, nggak hanya dengar ya, kita lihat videonya bagaimana sih wanita di mata pria zaman sekarang ya. Ada yang mulai usia muda sampai yang udah senior gitu. Nah, tapi bagaimana sih wanita di mata pria waktu di zaman Alkitab gitu ya? Misalnya kalau kita lihat dari pria dan wanita pertama gitu ya, Adam dan Hawa. Tadi pada prinsipnya kan pria dan wanita itu sama ya di mata Tuhan karena mereka sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi seharusnya nggak ada yang eh, lebih hebat atau gimana ya. Tapi memang punya peranannya masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya. Peranannya apa sih? Tapi kalau kita lihat ketika Adam melihat Hawa gitu ya di Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu suatu ungkapan yang sangat gembira ya. Akhirnya Adam melihat sosok manusia juga yang memang sepadan dengan dia. Cantik pasti ya, Hawa pasti cantik. Dan Hawa dicipta hanya untuk Adam gitu ya. Jadi indah banget ya hubungan antara pria dan wanita yang dipertemukan Tuhan gitu ya. Saling berbagi satu sama lain. Terus kalau kita lihat juga beberapa kisah, saya nggak bahas semua juga, cuma yang apa ya, yang ingat gitu ya. Misalnya bagaimana Abraham melihat Sarah gitu ya. Eh, Ya lucu juga ya. Sarah ini kan kata orang-orang melihat Sarah ini sangat cantik ya. Tapi Abraham sendiri dia ketakutan ya, saking tahunya istrinya cantik dia ketakutan sampai istrinya dianggap apa saudara perempuannya gitu ya. Ini bagaimana ya? Seharusnya kan laki-laki melindungi ya. Tapi kok ini enggak gitu ya Abraham ya. Terus kalau lihat anaknya Abraham, Ishak, bagaimana Ishak melihat Ribka di Kejadian 24 ayat 16, ya Ribka itu cantik, baik, ya ramah, kuat juga kan, ngasih minum unta ini ya, apa seluruh unta kan nggak mungkin sendirian dan untanya juga nggak mungkin satu gitu ya, pasti banyak dan dia harus ngambil air, dilakukan itu semua ya kuat lah si Ribka ini ya. Eh, Terus ketika bujangnya Abraham ini bawa Ribka ke tempatnya Ishak, Ishak lihat dari jauh gitu ya, Ishak langsung jatuh jatuh hati ya, jatuh cinta gitu ya. Ya saya pikir apa yang Ishak lihat bukan hatinya ya, pasti Ishak lihat wajahnya, perawakannya gitu. Karena eh, Firman Tuhan bilang manusia melihat apa yang di hadapan mata, Tuhan melihat hati. Ya betul ya, kita manusia bisa melihat apa yang kelihatan sama mata kita, susah kita melihat hati gitu. Jadi pasti si Ribka ini cantik dan baik juga ya, karena apa? Karena dikatakan di Alkitab bahwa setelah ada Ribka, apa Ishak itu dihiburkan ya setelah ibunya meninggal, dia dapat Ribka dan jadi penghibur buat Ishak gitu. Lalu ada ini kasus lagi Yakub ya. Yakub melihat Rahel dan Lea ini sesuatu hal yang tragis juga ya, tapi selain tragis ini ada muatan cerita kasih karunia yang sangat besar di dalamnya gitu ya. Ketika Yakub melihat Rahel, dia lihat cantik, matanya bersinar gitu. Dan dia ingin meminangnya, lalu disuruh kerja gitu ya 7 tahun sama Laban kalau nggak salah ya. Ya wajar Rahel cantik, matanya bagus gitu ya. Yakub sangat mencintainya gitu ya. Tapi setelah 7 tahun eh, mau nikah, dia ditipu ya. Ternyata dia dapat Lea gitu ya ketika dia sadar. Mungkin saya nggak tahu juga ya, tapi ada yang menafsirkan ketika si Yakub protes, loh kok kamu yang ada di sini gitu ya. Pas bangun pagi-pagi, ya Lea mungkin bilang, ya kamu juga kan gitu waktu itu sama saudaramu gitu ya. Kamu ngaku dirimu Esau gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah dia seolah-olah dia kerja keras 7 tahun untuk dapatkan Lea. Nah, terus diminta lagi, dia datang ke Laban untuk dapatkan Rahel. Ya boleh kamu kerja 7 tahun. Nah, bukan dia kerja 7 tahun dulu baru dapat Rahel, tapi dia dapat Rahel, setelah itu baru kerja lagi 7 tahun gitu ya. Ini kalau kita melihat muatan kasih karunia besar sekali ya. Eh,
dia dapat Rahel yang dia cintai tanpa bekerja gitu ya, benar-benar by grace gitu ya. Kalau Lea dia harus kerja 7 tahun gitu ya. Ini salah satu sudut pandang lah melihat cerita ini ya dari kacamata anugerah ya. Nah, jadi begitulah bagaimana Yakub melihat Rahel dan Lea. Nah, tapi itu semua kalah penting kalau kita bandingkan bagaimana sih sebenarnya wanita di mata Tuhan gitu ya. Karena tema besar kita adalah bagaimana sih Tuhan melihat wanita. Tentu selain pasangan yang sepadan dengan pria gitu ya. Kita juga ada 2 bagian Alkitab yang mau kita baca sama-sama. Yang pertama dari Perjanjian Lama, ini tentu semua udah tahu, itu dari Amsal ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya. Itu kalau Lembaga Alkitab Indonesia ngasih judul perikopnya puji-pujian untuk istri yang cakap begitu ya. Jadi ini tentang istri yang dipuji-puji gitu. Mungkin kita nggak perlu baca semuanya, kita akan baca beberapa bagian saja gitu ya. Salah satu yang mau saya highlight yang pertama adalah istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Ini suatu berita anugerah gitu ya. Kenapa? Karena kalau seorang pria dapat istri yang cakap itu udah luar biasa ya gitu ya. Karena dia dapat sesuatu yang sangat-sangat berharga lebih daripada permata. Nah, tapi bagaimanakah istri yang cakap itu gitu? Nah, misalnya saya mau ngambil bagian di ayat 12 gitu ya. Iya, maksudnya istri itu berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Oh, artinya dia berbuat baik terus terhadap suaminya. Berarti termasuk dalam hal mendukung suaminya gitu ya. Karena banyak wanita yang tidak mendukung suaminya gitu. Kan ketika Tuhan menciptakan Hawa, dibilang untuk menjadi penolong yang sepadan gitu ya. Nah, menjadi penolong itu sama saja bisa juga diartikan wanita itu harus mendukung panggilan suaminya gitu ya. Bukan menjadi penghalang atau malah jadi penghancur panggilan suaminya gitu. Kadang ada suami yang bekerja keras, dituduhlah workaholic misalnya. Dibilanglah kamu kerja keras, uangmu sedikit, nggak dapat apa-apa gitu kan. Itu kasihan ya suaminya gitu ya. Kenapa? Karena dia bukannya fokus kerja, tapi waktunya setengah-setengah waktunya kebagi untuk menenangkan istrinya gitu ya, menjelaskan kepada istrinya bahwa apa yang dia kerjakan sungguh-sungguh begitu. Jadi keluarga itu susah maju gitu kan, karena waktu suaminya bukan mikirin untuk supaya bagaimana keluarga ini bisa maju, tapi malah untuk mengurusi istrinya yang terus komplain gitu kan. Nah jadi itu bukan ciri istri yang cakap menurut Alkitab ya, karena istri yang cakap, istri yang dipuji adalah ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Artinya termasuk dia tidak membebani pikiran suaminya dengan hal-hal yang nggak perlu gitu. Dia malah mendukung panggilan suaminya. Seperti istri saya jadi dosen, ya dia senang, dia mendoakan saya terus gitu. Bagaimana saya harus ngajar yang baik gitu ya. Bagaimana sungguh-sungguh memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada mahasiswa dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya bersyukur gitu ya punya istri yang cakap. Nah, terus tadi itu di ayat 12 gitu ya. Nah, terus kalau kita misalnya juga melihat di ayat 22 misalnya ya. Di Amsal 31 ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Wah, ini apa maksudnya ya lenan halus dan kain ungu gitu. Kalau kita baca di Alkitab, lenan halus itu pakaiannya para malaikat begitu ya. Terus warna ungu itu suatu warna, kenapa ungu so spesial ya? Karena dulu itu buat warna ungu itu sulit gitu ya, sehingga yang bisa pakai warna ungu itu hanya pembesar atau pemerintah gitu. Nah di sini dikatakan istri yang cakap dia pakainya lenan halus dan kain ungu, artinya ada sesuatu karakter dalam seorang wanita yang cakap gitu ya, yang dipandang Tuhan sebagai istri yang cakap gitu, dia punya karakter hati yang tulus gitu ya, suci, tapi dia juga punya keagungan gitu ya, punya keagungan seperti seorang raja gitu. Jadi hatinya lembut, tapi dia punya dignity apa ya, kehormatan gitu. Nah jadi itu beberapa contoh, tentu kita nggak mungkin bahas satu persatu. Satu contoh lain yang saya mau bagikan juga adalah bagaimana
di Perjanjian Baru melihat tentang wanita gitu ya, wanita di mata Tuhan. Dari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Nah, ini karena pendek saya bacakan saja ya. Ada 4 ayat, 1 Petrus 3 ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, ini sesuatu bagian firman Tuhan yang indah. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat pertama tadi jangan biarkan perhiasan wanita itu sifatnya eksternal gitu ya, tapi biarlah itu bersifat internal gitu, tapi apa yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, mari kita fokus di ayat 4 ya. Tapi biar perhiasanmu itu ialah manusia batin ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah gitu. Nah, inilah keindahan yang Tuhan lihat ya, keindahan seorang wanita di mata Tuhan begitu. Nah, ada 6 hal yang mau saya sampaikan di sini. Pertama adalah wanita yang indah di mata Tuhan adalah dia peduli bagaimana dirinya dilihat oleh Tuhan gitu, bukan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain, gitu ya. Jadi dikatakan di sini kan perhiasanmu menjadi orang yang tersembunyi gitu, artinya tersembunyi dari manusia, tetapi terbuka dan jelas bagi Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa perempuan itu perhatian perempuan itu seharusnya terletak bagaimana dengan apa yang Tuhan lihat dalam dirinya gitu, bukan di hadapan orang-orang. Kepedulian yang berlebihan terhadap kecantikan luar berarti bahwa para wanita ini terpikat dengan audiens yang salah gitu. Ya, karena sekali lagi wanita untuk istrinya, istri untuk suaminya gitu. Dan tersembunyi ini harus disembunyikan hanya dilihat oleh Tuhan. Sehingga jadi sebenarnya apa yang ada dalam hati gitu ya, kualitas batin ini, itulah sebenarnya nanti yang akan menghasilkan buah yang orang lihat gitu. Nah, terus poin kedua, kenapa ada kata tersembunyi di sini gitu ya? Biarlah perhiasanmu menjadi orang yang tersembunyi. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin kita kejar ya? Ini sebenarnya nggak hanya wanita, pria juga mengejar ini ya, ingin menjadi orang yang baik gitu ya. Bukan menunjukkan sesuatu yang orang lain lihat sesuatu yang hebat gitu ya. Tapi betapa tragisnya hal itu ketika kita fokus membuat diri kita seperti pakai topeng gitu hari demi hari gitu ya. Karena itu hanya buatan gitu ya. Karena diri kita sebenarnya kan bukan wajah kita. Kita yang sebenarnya adalah diri ya, pribadi gitu ya. Dan pribadi ini siapa? Kalau tadi Kejadian mengatakan bahwa pribadi kita ini adalah gambarnya Tuhan. Ya, gambar Allah. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi kita seharusnya memperlakukan diri kita ini seperti ya gambar Allah gitu ya. Menjadi sesuatu yang mulia, bukan urusan hanya topeng gitu ya, atau kecantikan semata gitu. Nah, lalu yang ketiga, kita harus terus melatih diri kita. Di sini ya dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh begitu ya. Jadi artinya kita harus terus bersandar kepada apa yang roh ingin kita lakukan begitu ya. Seperti kalau tubuh, apa yang kelihatan sebenarnya kan, apa yang kelihatan dari luar itu berasal dari dalam gitu ya. Kata-kata kita, pikiran nggak terlalu kelihatan sih ya. Tindakan dan perbuatan, nah itu kan sebenarnya berasal dari hati gitu.
nggak pernah sebaliknya. Maksudnya nggak pernah sebaliknya adalah ketika kita berkata yang baik, melakukan yang baik, maka hati kita jadi baik. Enggak kan? Justru hati kita dulu yang baik, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu menjadi baik begitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat dari Tuhan, Tuhan sendiri memiliki hati yang penuh kasih sayang gitu ya. Tuhan tidak pernah Tuhan sendiri tidak pernah memiliki tubuh sampai dia datang ya, inkarnasi ya. Jadi Yesus Kristus gitu. Dia mulia, Tuhan Yesus mulia karena dia memiliki hati yang sempurna dan indah. Nah, jadi ketika kita memiliki hati yang baik, terus kita melatih hati kita terus ya untuk mengikuti standar-standar tinggi yang Alkitab katakan, maka kita secara nggak langsung terus semakin serupa dengan Tuhan Yesus begitu. Nah, jadi mari kita terus melatih hati kita juga di sini ya, karena dari dalam. Nah, terus kenapa juga kita fokus kepada keindahan hati gitu ya? Karena keindahan hati ini bertahan selamanya gitu ya. Oke lah, sekarang kalau kita cantik misalnya ya, tapi nanti ketika usia bertambah ya mulai tambah kerutan begitu ya. Itu kan hukum alam gitu ya, nggak ada orang yang wajahnya muda terus gitu ya. Ada teknologi make up kecantikan juga itu hanya memperlambat gitu ya, tapi nggak bisa membalikan begitu ya. Nah, jadi keindahan hati itu bertahan selamanya. Keindahan hati itu tidak dapat binasa. Di sini kan dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Nah, jadi keindahan hati itu tidak binasa. Tubuh menjadi tua, sekali lagi, semua make up, perhiasan yang kita gunakan pada akhirnya tidak akan bisa mengembalikan wajah kita muda gitu ya. Kecantikan lahiriah pasti akan memudar, sedangkan hati bisa semakin cantik. Nah, dan Allah menyukainya karena itu berlangsung selamanya begitu. Nah, lalu di sini kita juga punya ketenangan ya, yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Tentram gitu ya. Artinya kita punya seorang wanita, dia beristirahat di dalam Tuhan gitu ya. Maksudnya gini, sama seperti kalau firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri harus submit kepada suaminya gitu. Kadang-kadang maksudnya gimana ya? Submit itu kan seperti kayak kalau suami sama istri pergi naik mobil misalnya ya, suaminya naik mobil gitu. Istrinya kan sebenarnya submit gitu ya kepada suaminya, dia tenang di dalam mobil, suaminya mau bawa dia kemana, dia tenang saja gitu. Nah, sama juga artinya ketika artinya tadi yang bertanggung jawab penuh kan suaminya gitu. Nah, sama ketika seorang wanita beristirahat di dalam Tuhan, ya artinya kita berharap pada Tuhan, bukan pada manusia begitu. Artinya seorang wanita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ya, beban pergumulan tentu berat gitu ya, tapi dia tidak resah, tidak panik gitu. Dia tetap tenang. Dia kalau mengambil dari Amsal, dia yakin melihat masa depan begitu ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi ayat 5 dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Nah, jadi wanita yang baik di mata Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan begitu ya, kepada Allah. Jadi kita berharap ya supaya kita terus punya melatih diri kita untuk terus berharap kepada Tuhan, karena ini sesuatu yang tidak mudah gitu. Saya sebagai seorang pria saja merasakan menggantungkan hidup pada Tuhan itu sangat susah ya. Ketika ada cobaan, ketika ada beban berat, itu semakin terasa bahwa semakin sulit rasanya menggantungkan diri kepada Tuhan gitu. Kita merasa, loh Tuhan sanggup nggak ya gitu. Apalagi seorang wanita gitu ya, wanita yang memang Tuhan ciptakan hatinya lembut begitu ya. Atau mungkin lebih gampang, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin wanita lebih gampang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ya apapun itu, ya Tuhan minta wanita beristirahat dengan tenang dalam Tuhan. Nah, poin yang keenam yaitu di dalam ketenangannya itu ada kekuatan begitu ya. Kenapa begitu ya? Karena ketika
wanita menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tenang dan dia tidak menjadi takut gitu ya. Tadi di Amsal juga dikatakan kalau di bagian Amsal dia tidak takut akan dingin gitu ya. Saya lupa baginya apa yang Nah ini ayat 21 ya, Amsal 31 ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah, begitu ya. Jadi artinya wanita yang baik di mata Tuhan gitu ya, dia tidak punya kekuatan yang tenang, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di ayat 6 tadi ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, maksudnya kita anak-anak Sarah ya, anak-anak perjanjian, bukan anak-anak Hagar. Ya, Hagar anak perbuatan, kita anak Sarah yang anak perjanjian, jadi kita tidak boleh takut. Jika kita sama seperti Sarah, kita dinamai anak-anak Sarah, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, sekali lagi berbuat baik. Tadi wanita, di sini dikatakan lagi, di Amsal lagi, saya ulang lagi bahwa wanita yang ini yang cakap ya, dikatakan bahwa dia berbuat baik kepada suaminya gitu ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya gitu. Nah, jadi itu beberapa poin yang bisa kita ambil gitu ya, yang sama-sama kita renungkan gitu ya. Bagaimana sih wanita di mata Tuhan ya, wanita yang bijak, wanita yang baik di mata Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, jadi apakah merawat jasmani itu perlu? Dari tadi kita ngomong hati gitu kan, kecantikan di dalam gitu ya, tersembunyi. Jadi apakah merawat jasmani juga perlu? Nah, ini suatu hal yang kita perlu sadari bersama ya, bahwa kita memang hidup di dalam dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Kita sudah iman kita menyelamatkan kita gitu ya. Tapi kita juga hidup di dalam dunia berdosa begitu. Nah, ini kita perlu sadar gitu ya, bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi manusia itu tidak melihat jiwa saja gitu, tidak melihat hati yang murni, tapi manusia juga melihat keindahan tubuh juga gitu ya. Pria juga melihat keindahan tubuh wanita gitu. Jangan sampai misalnya wanita kalau keluar dandan cantik-cantik gitu ya, yang lihat siapa? Yang lihat orang lain ya, bukan suaminya gitu ya. Padahal kalau di rumah ya kebalikannya mungkin pakai pakaian seadanya, hanya daster atau apa ya, itu juga kan nggak baik ya. Karena sekali lagi ya, fisik itu perlu, penampilan fisik perlu, terutama di dunia yang berdosa ini gitu ya. Jadi, tapi poinnya adalah jangan sampai kita salah tujuan gitu ya. Jangan sampai salah tujuan dan kita membuang waktu, tenaga, uang yang berlebihan hanya untuk berdandan dan untuk audiens yang salah gitu. Itu penting, itu perlu ya, tapi prioritaskanlah kecantikan rohani gitu. Karena di Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, jadi itu para ibu di Women Ministry yang mau saya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini sama-sama terus mengingatkan kita ya, ini tidak hanya berbicara kepada ibu-ibu yang ada di sini, tapi berbicara kepada saya juga, bagaimana saya sebagai seorang suami gitu ya, harus belajar mengasihi istri gitu, belajar beremosi. Saya juga harus bisa belajar mendengarkan perkataan wanita gitu ya. Karena apa ya, kalau saya nggak belajar bisa mendengarkan perkataan perempuan ya, maksudnya gini loh, sorry agak loncat-loncat, karena kan gini ya, kalau saya sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, ketika istri saya cerita gitu, saya kadang-kadang malas dalam pengertian karena dia ceritanya detail gitu kan. Kan saya cuma pengen tahu intinya apa gitu ya. Ayo dong, intinya apa ini? Saya udah banyak kerjaan gitu kan. Udah ada banyak antrian kerjaan gitu. Udah ngomong aja gitu. Nah, tapi kan saya harus belajar ya mendengarkan istri saya gitu. Karena ketika saya belajar mendengarkan istri saya yang kelihatan, saya belajar mendengarkan Tuhan berbicara karena Tuhan tidak kelihatan gitu. Bagaimana saya bisa mendengarkan Tuhan yang tidak kelihatan kalau saya tidak bisa mendengar istri saya gitu. Nah, jadi ini ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini ya, ini bukan, ini buat saya juga gitu ya. Saya bersyukur gitu karena istri saya ya punya compassion ya. Compassion itu belas kasihan. Di mana saya diajarkan belas kasihan. Orangnya lebih rasional gitu kan. Udahlah nggak usah. Istri saya lihat orang
kadang oh kasihannya dia ya, dalam hati saya apanya kasihannya gitu. Tapi ya itu wanita memang diciptakan Tuhan begitu. Dan wanita yang takut akan Tuhan ya biarlah itu gitu ya. Dia punya compassion, punya belas kasihan, takut akan Tuhan, dia mau mendukung suaminya, mau membahagiakan suaminya tentunya ya. Karena apa? Bukan karena hal yang lain, karena dia takut sama Tuhan gitu. Karena dia mau mentaati perintah Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh sama-sama menguatkan kami semua yang mendengarkan saat ini, agar kami boleh terus semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, karena Engkau menciptakan pria dan wanita, diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga lewat hubungan antar pria dan wanita, kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh semakin memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Berkati setiap kami, berkati pelayanan Women Ministry ini, agar boleh terus menjangkau para kaum perempuan, menjadi kaum yang tangguh, kaum yang mencintai Tuhan, kaum yang mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak McLaurin untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kami semua, para kaum ibu. Ya, sungguh betapa istimewanya kami wanita-wanita ini ya, yang terkadang mungkin lebih kadang perannya daripada laki-laki sendiri. Terima kasih ya Pak. Ya, selanjutnya selanjutnya kita akan foto bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Cakra. Silakan Mbak. Terima kasih Bu Mariana. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita akan berfoto. Jangan lupa membuka kameranya terlebih dahulu ya, itu yang paling penting, dan membuat reaksi love seperti ini. Oke, saya akan hitung dari sini. 1, 2, 3, cheers. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih ibu-ibu yang terkasih. Kembali ke Ibu Mariana. Ya, terima kasih Mbak Cakra. Ya, tadi adalah gambar Pak Maulid McLaurin sekeluarga, ya, bersama dengan Ibu Phoebe dan Myron. Ya, nah selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari ibu-ibu yang luar biasa. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Masride Saragi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Mariana. Pertama sekali saya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesaksian sejak saya menikah. Saya menikah tanggal 15 Oktober tahun 1981, dan saya menikah dengan suami saya karena sebelumnya saya memang berdoa untuk mendapatkan jodoh. Doa saya begini, Tuhan tunjukkanlah kepada saya pasangan saya yang setia dan yang baik hati. Dan akhirnya saya mendapatkan suami saya dengan doa. Sesudah menikah, saya menikah sebelum mempunyai anak, pasti banyak pergumulan. Yang saya ingat sekali adalah kita pasti mempunyai perbedaan, sesudah menikah itu dipersatukan. Saat suami saya siapkan makan siang, saya siapkan makan, saya masak ikan, saya berusaha membuat ikan kakap asam manis ya. Saya sudah senang menyajikan, saya bikin piring, ternyata suami saya nggak makan, diambil dikit-dikit, jadi saya rasanya tersinggung. Itu salah satu baru-baru menikah. Ternyata di rumah suami saya itu, ya mungkin dia bukan seperti itu disajikan. Di dalam rumah tangga itu bisa menjadi satu hal yang bermasalah. Akhirnya saya menangis dan saya tanya, itulah salah satu awalnya saya menangis. Kemudian dia mengatakan, saya tidak suka disajikan ikan besar-besar gitu, saya suka digoreng kecil-kecil. Jadinya saya mengetahui kesukaan suami saya. Kemudian
kami selalu pergi bersama-sama ke gereja, dan sesudah saya melahirkan anak pertama, kami dulu tinggal di Siantar ya waktu baru menikah. Saya pernah satu kali dia tidak mau ke gereja. Kemudian saya ajak, dia nggak mau, dibilang saya naik beca aja. Terus saya bilang, tolong antar saya dengan anak kita, masa saya naik beca, kamu ada motor gitu. Akhirnya saya diantar, nanti antar aja saya, nggak usah ikut gereja. Karena saya dulu diberkati di gereja, makanya saya harus ke gereja dan ajak bapak ke gereja. Akhirnya masuk juga suami saya ke gereja, tiba-tiba ada khotbah yang sangat berhubungan dengan ajakan saya kepada suami. Kemudian saya memandang dia di belakang, akhirnya dia melihat saya. Artinya itu kan firman Tuhan, cocok ya saya ajak tadi gitu. Sampai di rumah dia tanya saya, kenapa kamu memandang saya? Enggak, firman Tuhan itu sangat cocok gitu. Itulah salah satu lagi yang berkesan sama saya. Akhirnya saya nggak pernah mengambil suatu permasalahan itu, tapi kami selalu sharing. Kemudian lahir anak kedua, lahir anak ketiga, kami masih di Siantar, banyak pergumulan, kadang bisa nggak omongan, tapi selalu saling sharing lagi. Dan saya juga diingatkan mertua saya bagaimana berpakaian, bagaimana membagi uang. Terus pernah satu kali diingatkan mertua saya kalau kepada orang tua saya, keluarga saya, jangan diam-diam ngirim uang. Saya lakukan, semua saya lakukan, saya nggak menjadi masalah. Kemudian kami pindah ke Palembang. Di Palembang kami pindah tahun 1990 Januari. Kami tinggalkan Pematang Siantar karena tugas. Di situ kami awali dengan pelayanan. Karena kami baru pindah, kami ditawari untuk melayani. Awalnya saya menjadi guru sekolah minggu, dan suami saya nggak berapa suka karena sibuk, terganggu rumah tangga. Tapi saya tetap. Akhirnya kami jalani terus bersama-sama. Akhirnya suami saya pun mendukung, kami sama-sama mendukung dan sama-sama melayani di ladang Tuhan. Pernah suatu kali saya menangis karena ada masalah dengan suami saya. Tapi pada saat itu dia memang dia pintar, tahu mengerti dengan perasaan saya. Dia bilang waktu saya menangis, kamu kok cepat ya latihan drama Natal, kan belum Natal kok sekarang latihan Natal, katanya gitu. Terus saya bilang, saya bukan itu, tadi kamu gini-gini gitu. Artinya bisa jadinya sharing, tapi suami saya itu sabar orangnya, dan saya juga tetap menghormati dia sebagai suami. Dan saya juga mengingat pesan dari mertua saya, tapi Tuhan membuka. Pernah suatu kali suami saya di pulang kerja, saya dapat di kantongnya wesel ya, belum ada dulu transfer. Saya bilang, Pak, kenapa mengirim uang diam-diam, kenapa nggak kasih tahu sama saya? Saya kan sudah dinasihati, bilang nggak boleh sembarangan. Akhirnya kami sharing, akhirnya kami membuat satu keputusan, kalau memberikan uang kepada keluarga harus sama-sama mengetahui uang siapapun itu. Begitulah saya jalani rumah tangga saya sampai kami lama di Palembang, dan akhirnya suami saya aktif juga di gereja, dan sesudah pensiun dia lebih serius lagi melayani di gereja. Dan akhirnya dalam pelayanan itu tiba-tiba di bulan September 2012 suami saya tiba-tiba sakit. Sebelumnya saya bangga karena tidak pernah sakit sampai pensiun, tidak pernah memakai mengurus pengobatan ke kantor sampai pensiun. Itu kebanggaan bagi saya. Tapi Tuhan menunjukkan pada saat bulan September itu suami saya tiba-tiba sakit dan divonis penyakitnya adalah kanker pankreas. Di situ saya rasanya tidak mungkin, pikir saya. Tiba-tiba
Di saat itu dia masih aktif dengan bendahara di PGI di Sumsel, Sumatera Selatan. Pada waktu sakit dia masih ikut berpartisipasi untuk mengantarkan uang, ada acara seminar gitu. Kan nggak kuat Pak, nggak apa-apa demi pekerjaan Tuhan gitu. Lama pulang dari sana kami dirawat lagi malamnya gitu. 3 bulan saya merawat suami saya. Puji Tuhan, pas akhirnya dia minta didoakan seorang pendeta karena dia merasakan ada kesalahan dia di masa muda dan sewaktu menikah ada kekurangan dia minta didoakan pendeta dan bertanya kepada pendeta, maukah Tuhan mengampuni saya gitu. Akhirnya didoakan pendeta, sesudah selesai berdoa dia bilang sama saya, kamu harus kuat, kamu harus semangat karena aku sudah siap menghadap Tuhan. Dan dia kasih tahu di mana dimakamkan. Dan ketika datang anak saya, dia tidak menunjukkan kesedihan, tapi hanya menunjukkan kepada saya. Jadi itulah kesaksian saya. Artinya suami saya ini bisa akhirnya menjadi penatua karena kita tetap membawakan dia dalam doa, dan saya juga mengingat nasihatnya, walaupun banyak pergumulan-pergumulan, apalagi kalau misalnya mertua saya, bisa kadang saya sakit hati, dia bilangkan kepada saya, sabar ya, itu sifat mama saya. Jadi menguatkan saya. Artinya di dalam rumah tangga, biarpun banyak pergumulan, dengan mertua, bisa terjadi permasalahan. Tapi puji Tuhan, saya hanya 31 tahun berumah tangga. Itu saya rayakan waktu mau berobat 31 Oktober 2012. Kami rayakan berdoa bersama-sama. Mau ke klinik, kami berdoa. Situlah ulang tahun pernikahan kami terakhir 31 tahun. Dan tanggal 20 Januari 2013 suami saya meninggal dengan tenang karena kami sedang bernyanyi El Shaddai dan sedang berdoa dan melepaskan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya mendapatkan hal-hal yang baik dari suami saya dan anak saya juga mengingat hal-hal yang baik, dan saya kuat karena Tuhan menolong saya karena suami saya itu mempunyai kesibukan di kantor. Karena dia kerja di bank ya, jadi saya ingat seperti yang bilang pendeta tadi, waktu saya nikah dititipkan persekutuan ibu datang ke tempat pernikahan menitipkan dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31, itulah yang saya pegang untuk menjalani rumah tangga. Saya hidup dengan kesederhanaan dan saya tidak kaya, tapi puji Tuhan sampai saat ini Winus Ministry mengajak saya untuk bergabung dan lebih mengajari saya untuk sabar. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Pasti banyak masalah, tapi itulah yang berkesan sama saya selagi suami saya hidup. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih ya Ibu Mas Ride ya, suatu kesaksian yang luar biasa. Mulai dari awal pernikahan sampai akhirnya Bapak pergi. Ya, kedewasaan suatu pernikahan itu adalah diukur ketika pasangan suami dan istri mampu untuk menyelesaikan masalah. Ya, dari masalah makanan akhirnya tahu, dan itu semua juga karena komunikasi. Masalah keuangan pun tahu bagaimana yang terbaik untuk keluarga. Itu semua juga adalah masalah komunikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ya mungkin kalau kami yang sudah janda ya sudah mengatur sendiri. Tetapi bagi ibu-ibu yang masih ada pasangan, ya itulah kedewasaan satu pernikahan. Bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Dan masing-masing pasangan menjiwai pasangannya. Seperti apa maunya, seperti apa rumah tangga kita. Masing-masing rumah tangga berbeda. Karena Tuhan menciptakan kita penuh dengan keunikan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini memang kita tidak ada acara tanya jawab. Karena malam ini adalah acaranya share time ya, berbagi kesaksian. Acara tanya jawab akan kita adakan setiap akhir bulan di acara curhat.
biasanya bersama dengan Pak Tomos dan juga Ibu Ani. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa juga dari seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Agustina Silalahi dari Pematang Siantar. Kepada Ibu Agustina kami persilakan. Oke, shalom. Terima kasih. Salam hangat dulu dari Pematang Siantar ya, Ibu-ibu, Ibu semestri yang baik. Baiklah, terima kasih Bu Mas Ride. Bu Mariana memberikan kita waktu untuk memberikan sebuah kesaksian ya tentang bagaimana kita sebagai perempuan di mata Tuhan. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Huta Galungnya yang memberikan pencerahan bagaimana peranan perempuan di mata pria dan Alkitab sangat menguatkan. Terima kasih Pak Huta Galung. Baiklah Ibu, tadi kalau sesuai dengan konteks pembicaraan kita perempuan di mata pria dan Alkitab, tadi Bu Mas Ride buat kesaksian usia usia pernikahan atau berumah tangga dengan Bapak ada 31 tahun ya. Kalau saya singkat sekali 8 tahun. Saat itu usia anak yang paling besar kelas 2 SD, yang paling kecil 1,5 tahun, putri saya tiga-tiganya. Nah, kalau ditanya bagaimana peranan saya di mata pria, saya juga nggak tahu. Karena dengan waktu yang begitu singkat. Namun, semasa usia muda, masa pernikahan itu begitu singkat, saya memiliki banyak pengalaman ya, sebagai perempuan, terus sebagai istri, di mana kebetulan suami saat itu tugasnya yang semi ABRI ya, jadi tegas mengatakan saya itu nggak perlu kerja di luar rumah, walaupun tadinya saya itu sebelum menikah sudah bekerja jadi ibu guru, tetapi sesudah menikah saya ditegasi nggak perlu cari nafkah karena peranan saya sebagai ibu adalah mengatur anak, karena puji Tuhan saya pun cepat-cepat punya anak. 1 tahun usia pernikahan saya sudah mempunyai bayi anak pertama. Cuman saat itu sih nggak panjang umur, langsung lagi saya udah punya bayi terus seperti itu. Nah, di dalam usia pernikahan itu 8 tahun memang saya peranannya benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Walaupun saya tidak mengatakan saya tidak menjadi ibu rumah tangga. Namun saat sekarang saya mengakui bahwasanya di dalam 8 tahun usia singkat pernikahan itu adalah merupakan sebuah proses. Kalau saya ingat, saya pernah mengatakan kepada teman saya tidak ada pernah menikmati bagaimana saya menjadi ibu saat saya memiliki suami, saya pikir. Oleh karena saat itu saya dibebani tugas terus karena punya bayi, anak saya pun rapat sekali 2 yang sekarang nomor 1 nomor 2 perempuan. Kemudian karena kami itu tinggalnya dulu di sebuah kabupaten yang masih saat itu masih belum berkembang. Sekarang itu namanya Sarolangun Bangko di Jambi. Jadi saat itu masih disebut dusun. Kami pindah dari Jakarta ke sana, sangat kontras sekali situasinya. Jadi memang memerlukan kita harus benar-benar di rumah. Saat itu jujur saya katakan, saya bergumul, kayaknya saya berontak, saya nggak bisa, saya nggak bisa hidup di desa seperti ini gitu. Namun dengan penuh perjuangan, sambil saya menggendong anak saya di belakang, saya harus menderek air untuk air minum dan air cucian karena saat itu tidak ada leding, yang adanya adalah sumur gali seperti itu. Itu 1 tahun. Kedua tahun berikutnya baru ada pembantu yang bisa anteng seperti itu. Nah, di mana lagi anak-anak sudah agak bisa digendong oleh pangrupi istilahnya kita ini.
di situ lagi saya dituntut untuk membantu suami, menunjang karir suami sebagai ibu-ibu dharma wanita. Karena saat itu desa itu memerlukan, singkat cerita, sederhana kata-katanya, Indonesia Raya saja pun ibu-ibu dharma wanita di sana tidak bisa menyanyikannya dengan irama yang sebenarnya. Lalu karena mungkin orang kantor itu, orang Pemda di sana mengenal orang Batak itu bisa nyanyi, saya ditetapkan menjadi pelatih paduan suara ibu-ibu untuk hanya menyanyikan Indonesia Raya. Sulit sekali, tetapi itu juga penuh dengan perjuangan. Saya harus bagi waktu saya di rumah untuk menjaga anak-anak, kemudian di luar rumah untuk membina ibu-ibu dharma wanita ke desa-desa lagi. Bahkan saya pernah pakai kerudung, ibu-ibu. Karena peraturan di sana kalau pokja ke dusun-dusun itu masih primitif, semua harus pakai kerudung. Ada kami 2 orang Kristen pakai kerudung. Saya berjanji di dalam hati saya seperti ini, ya Tuhan, ini kerudung ini bukanlah merupakan suatu bukti ini adalah saya ini Muslim, tidak, tetapi hati saya tetap melayani Tuhan dengan dengan tulus. Saya mengajari orang-orang di desa itu, di kampung-kampung itu untuk hanya menyanyikan Indonesia Raya. Itu tekad saya saat itu di dalam perjuangan untuk memang memenangkan hati saya, karena hati saya selalu berontak. Sampai saya pernah berantem sama suami, saya bilang seperti ini, udah Pak, ngapain kita terus di dusun seperti ini, tidak ada perkembangan. Saya bertahun-tahun udah capek mengajarin orang-orang di desa, ibu-ibu yang ngajarin Indonesia Raya, anak-anak terlantar begini dan begini. Nah suami saya mengatakan seperti ini, kan kita udah berjanji, kamu itu bukannya ibu-ibu seperti ibu di luar sana, tapi kamu itu adalah istri seorang jaksa yang memang masuk ke desa. Katanya seperti itu. Nah, ibu-ibu inilah kesaksian saya, bagaimana saya sebagai seorang perempuan, ibu-ibu yang di mata pria itu adalah suami saya, harus benar-benar berjuang. Sekarang saya sadari, itu proses seperti itu. Dan kalau saya pikirkan sekarang, saya bersyukur. Walaupun dengan singkat usia pernikahan saya itu hanya 8 tahun, tetapi saya benar-benar dibentuk sampai pada masa peralihan, mulai dari saya berumah tangga 8 tahun, 1 tahun untuk menjadi hidup seterusnya. Saya itu sampai saat itu terus mencari jati diri saya sebagai seorang Kristen. Dengan cara ibu-ibu, saya mencari, kebetulan ada saja ya mendekati kita. Saya pindah ke Jambi, kota Jambi untuk cari pekerjaan. Lantas saya dengar-dengar di gereja, ikut persekutuan ini, saya pergi. Masih kecil-kecil anak-anak ini, 3 orang putri saya, bayangkan ibu-ibu masih 1,5 yang paling kecil ya. Saya bawa itu, mereka ke persekutuan manalah seperti itu. Nah, puji Tuhan ya. Dan saya pun mengambil dasar hati iman saya, anak-anak saya ini harus menjadi imam rupanya sama anak-anak saya. Saya sekarang sudah menjadi ibu yang memiliki peran ganda. 1 tahun ibu-ibu, saya harus membentuk diri saya, memiliki suatu statement ya, pernyataan. Saya harus menjadi plus ibu plus ayah sama anak-anak saya. Ya dasar saya itu. Saya kalau bisa kesaksian lagi sebagai perempuan di mata Tuhan atau dengan Alkitab, pada saat saya ikut persekutuan banyak sekali firman yang saya ingat, power seorang perempuan yang janda disarpat lah, yang perempuan memberi minum Yesus lah, yang perempuan meminyaki perempuan dengan rambutnya mengelap kaki Yesus, perempuan meminyaki mayat Yesus, dan banyak lagi perempuan-perempuan. Di situ saya seperti bangkit begitu ya, saya harus bisa menjadi perempuan, terus menjadi ayah sama anak saya pikir. Saya cari-cari pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tidak menceritakan lagi mana prosesnya ya untuk cari pekerjaan. Tetapi yang bisa saya saksikan ibu-ibu semuanya, karena saya sudah mendapatkan statement dasar itu adalah memang firman
anak-anak saya di tempat tidur. Kita nggak punya ayah lagi. Ayah kita adalah Tuhan Yesus. Supaya mama bisa, kita kuat. Yuk, tiap pagi kita bangun tidur, harus duduk dulu, pegang Alkitab, bernyanyi, berdoa, berganti-gantian. Walaupun masih celak-celak gimana, mulut anak saya. Tapi bagi saya, Tuhan pasti Tuhan dengar seperti itu. Masih sampai saya ingat lagi. Lagu kami, wajib kami bangun tidur itu adalah ini lagunya 410 kalau tidak salah ya. Tenang ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku dan seterusnya. Karena bagi saya terus tenang begitu loh, ibu-ibu ya. Saya tenang sekali hati saya kalau ingat firman Tuhan mengumpulkan anak saya. Nah, ibu-ibu bukan tidak ada banyak gelombang ya, bukan tidak banyak kerikil-kerikil, walaupun sekarang kebutuhan anak saya sudah dewasa, sudah bisa sendiri begitu ya, banyak sekali gelombang, kerikil-kerikil tajam. Namun dasar saya adalah firman Tuhan. Walaupun pada saat anak saya menanjak remaja dewasa tidak bisa lagi berkumpul oleh sebab ada yang privat les lah, ada yang kerja kelompok lah sesudah SMP SMA, tapi hati saya sudah tenang karena menurut iman percaya saya, anak-anak saya sudah saya bekali dasar firman Tuhan pada masa kecilnya, sudah ada dasar. Nah sekarang lepaskanlah padamu Tuhan. Tuhan yang merawat, memelihara jauh di mata saya, tetapi kalau di mata Tuhan dekat sekali. Itu saja saya imani. Ibu-ibu, puji Tuhan. Baru lagi barusan tadi putri saya yang paling kecil baru sampai dari Jakarta oleh karena kakaknya yang paling besar mau nikah. Putri saya baru sampai tadi, kami sharing bertiga sambil cemil-cemil begitu. Saya kesempatan. Entah kenapa, tapi bukan mungkin, pasti Tuhan sudah atur ya. Sudah Tuhan izinkan saya memberikan sebuah wejangan bahwasanya kalau kita perempuan itu harus memiliki iman dasar Kristiani menjadi ibu. Ya, tidak gampang menjadi ibu. Harus kembali ke Bible, bagaimana seorang ibu. Kita harus kuat, gitu. Kita harus hebat, harus kuat. Kecantikan kita itu bukanlah kecantikan secara face, tetapi terampil menangani masalah, karena masalah sepanjang hidup pasti ada. Saya buat begitu garis besarnya sama anak saya, terampil memanage ekonomi. Karena memang perempuan ini, perempuan hebat adalah seorang perempuan bukan hanya terampil merawat rumah tangga, meladeni suami, tetapi harus berperan ganda, harus terampil menopang ekonomi. Kalau perempuan, saya garis bawahi, kalau perempuan tidak pintar memanage keuangan, sudahlah kehancuran mengintip, saya katakan seperti itu. Tetapi kalau perempuan pintar memanage keuangan, tidak usah pun harus dibilang sama suaminya, sini ATM-nya, sini gajinya, tidak usah pun dibilang seperti itu. Tapi kalau dilihat suami penampilannya di rumah dan penata keuangannya pintar, tidak bersungut-sungut, tetapi harus bersyukur. Itu tadi saya garis bawahi, harus bersyukur. Kita bersyukur ada anak orang sama kita. Kita bersyukur ada laki-laki pendamping kita. Banyak hal yang mau kita benahi lagi diri kita, tapi dasarnya adalah takut akan Tuhan dan selalu bersyukur supaya jangan bersungut-sungut. Saya katakan seperti itu. Benar, Ibu Mariana ya. Saya tadi kesempatan ya. Puji Tuhan, Tuhan izinkan seperti itu. Nah, sekarang pun bagi kita semua mungkin ya tidak seberapa sih kesaksian saya, tetapi itulah kita itu harus menjadi perempuan yang memang benar-benar inner beauty. Kecantikan kita di hadapan orang lain adalah karena keikhlasan hati kita yang penuh bersyukur, tidak bersungut-sungut, akhirnya dipancarkan wajah yang senang, gembira, yang orang lain bisa lihat, oh kenapa bisa dia
bisa tersenyum walaupun ada masalah seperti itu. Itulah ibu-ibu semuanya, perhiasan kita tadi sudah dikatakan oleh Pak Duta Galung, perhiasan kita adalah firman ya. Firman itulah, banyak firman yang harus kita tanamkan di hati kita yang membuat nanti kita sukacita selalu, sehingga hidup ini, pemberian Tuhan ini adalah indah. Itu ya, itulah Ibu Mariana, memang kita perempuan hebat karena di Alkitab pun banyak perempuan-perempuan hebat yang menjadi panutan kita sebagai perempuan, apalagi kita sudah widow ya. Terima kasih. Sekian dulu kesaksian sederhana saya, Bu Mariana. Shalom dari Santa Perempuan ya. Terima kasih ya untuk Ibu Agustina Silalahi untuk kesaksian kehidupannya yang luar biasa ya. Tidak mudah ya, dalam usia muda kehilangan pasangan hidup, dan sewaktu menikah hanya disuruh di rumah ya. Begitu suami pergi berarti harus ada tugas ganda, selain membesarkan anak-anak juga mencari nafkah, dan itu juga bukanlah suatu hal yang gampang ya. Ya, benar kata Ibu Agustina, seorang ibu harus bisa memanage keuangan untuk keluarga ya, terlebih setelah ditinggal pergi oleh suami. Ya, terima kasih Bu, itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan membuktikan kebenaran firman-Nya di dalam Mazmur 68 ayat 5 bahwa Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itu Tuhan buktikan di dalam kehidupan Ibu Agustina, dan juga di dalam kehidupan kita semua ibu-ibu ya. Jika kita memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi dan menjagai kita, dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, kita bersyukur, dan biarlah kita sebagai wanita-wanita yang sudah lebih tua, kita bisa mengajarkan kepada ibu-ibu yang masih muda bagaimana juga memanage keuangan ya, sehingga mereka juga belajar tidak hanya dari TV yang sifatnya konsumtif, tetapi bisa belajar untuk bagaimana mengelola uang itu dengan baik ya. Itu harus kita ajarkan kepada yang muda-muda, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Setiap kali saya juga melihat orang menikah, saya melihat mereka itu berjalan, selalu masih tanda tanya dalam pikiran kita, kemana arah pernikahan ini? Apakah akan lama? Apakah akan semua baik-baik saja? Apakah yang akan datang? Itu semua kita tidak tahu. Tetapi kita bisa membekali kepada anak-anak kita yang masih muda, bagaimana keterampilan-keterampilan yang memang diperlukan di dalam mengatur sebuah rumah tangga. Dan biarlah ini menjadi satu kesaksian kepada ibu-ibu semua yang ada di grup ini. Kalau kita sudah tua, kita ajarkan kepada yang muda, untuk yang muda bisa belajar hal-hal yang baru. Dan biarlah melalui pelayanan Women Ministry, banyak dari ibu-ibu yang boleh semakin dan semakin diberkati. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Dan selanjutnya, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Terima Kasih 1000. Bersinar udara segar
selanjutnya kita akan melihat video pengumuman hari ini. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, waktu juga yang akan memisahkan kita. Selanjutnya, acara akan kita tutup dengan doa syafaat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Thomas Sihombing. Kepada Bapak Pendeta Thomas Sihombing, kami persilakan. Ya, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan di dalam acara Women Ministry ini. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk sharing yang diberikan oleh hamba-Mu, Bapak Galung, juga para ibu yang telah bersaksi. Kami bersyukur karena semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, agar semuanya itu boleh dipakai oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, seluruh anak-anak, seluruh menantu, seluruh cucu yang Tuhan serahkan di tengah-tengah kami, semuanya itu boleh menjadi kemuliaan dan kehormatan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan acara selanjutnya di minggu akan datang, dan selama bulan ini biarlah kasih karunia Tuhan yang tolong dan menopang semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami orang yang bersalah kepada kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Tomo Sihombing. Ya, acara kita sudah selesai, tapi jangan undur diri dulu. Kita boleh bersaparia bersama-sama. Dan untuk ibu-ibu yang ingin bersaksi minggu depan, boleh menghubungi kami. Pasti banyak kesaksian dari kehidupan ibu-ibu yang boleh saling memberkati kita semua. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam Ibu-Ibu, Ibu Aster, kehadirannya. Selamat terima kasih Mbak Kristina, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Bye-bye. Aster, Ceng Lena, Ibu saya. Kasih Pak Riban dari Pamulang, Elida. Terima kasih. Bu Mariana semuanya terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Rita. Ibu Helena Sihombing. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Ibu